Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Duna Rizky Febrianti dalam video terakhir yang membahas buku Better Than Before bab 4. Yeay. Nah, video terakhir ini akan menjelaskan tentang bab keempat atau bab terakhir dari poin-poin bab penting yang ada di buku Better Than Before. Sebelum nonton, pastikan ya teman-teman, sinyal dan kuotanya lancar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini jika teman-teman suka, supaya lebih banyak orang yang baca buku Better Than Before. Nah, lanjut aja yuk. Cus, kita nonton bab terakhir buku Better Than Before. Selamat menyaksikan. Bab keempat buku Better Than Before ini menceritakan atau membahas tentang unik hanya seperti orang lain, yang di dalamnya ada pilih my bale of hay atau kejelasan, I'm the fuzzy one atau identitas, dan tidak semua orang seperti saya atau orang lain. Selanjutnya, kita mulai membahas ini. Di sini tentang unik hanya seperti orang lain. Maksudnya gimana sih? Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kita itu unik, kita itu sama seperti orang lain. Nah, sementara kita dapat belajar tentang diri kita sendiri dengan melihat dari cermin yang bisa melihat diri kita. Cermin yang seperti pengetahuan tentang pengetahuan diri sendiri. Terus kita juga dapat belajar tentang diri kita sendiri dengan mempertimbangkan dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, di bagian ini tuh kayak mencakup dari strategi kejelasan, identitas, dan orang lain, yang dengan menempatkan kita dalam konteks orang lain, menerangi nilai, minat, dan temperamen individu kita. Jadi di sini tuh yang saya baca itu bahwa kita dapat memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Kita dapat melakukan pekerjaan lebih baik dalam bentuk kebiasaan kita, kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Kita juga bisa melihat cerminan diri kita itu dengan patokan orang lain. Apakah diri kita itu lebih baik atau bagaimana? Yang pertama ada pilih my bale of hay atau kejelasan. Nah, jadi dari yang saya baca itu bahwa di sini tuh di buku Better Than Before dijelaskan ada sebuah teka-teki besar dalam sebuah kebiasaan, yaitu adalah kenyataan bahwa beberapa kebiasaan terbentuk dengan terlalu mudah, sementara yang lainnya tampak tidak melekat. Nah, mengapa sih bisa seperti itu? Ya, tentunya dari buku ini tuh banyak sekali jawabannya. Tapi terkadang kita sadari masalahnya adalah kurangnya kejelasan yang dijelaskan di sini. Jadi, bagi beberapa orang itu membutuhkan waktu yang lama untuk memahami si strategi kejelasan ini. Kejelasan yang tampak agak abstrak sebenarnya, tapi ternyata kejelasan di sini tuh merupakan elemen yang sangat penting dari sebuah kebiasaan dan juga sebenarnya tuh sangat praktis. Nah, dari buku Better Than Before ini juga di bab ini dijelaskan. Jadi ada sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa ketika kita memiliki sebuah tujuan itu atau tujuan yang bertentangan dengan kita tidak mengelola diri kita sendiri dengan baik. Kita akan menjadi cemas, akan menjadi tidak efisien, dan seringkali akhirnya kita tuh nggak melakukan apa-apa. Nah, itu semua tuh disebabkan oleh ketidakjelasan. Jadi itulah pentingnya kita harus mengetahui prinsip kejelasan yang di buku Better Than Before ini jelaskan. Jadi kita juga dapat menilai nilai diri sendiri itu melakukan yang benar atau yang tidak. Jadi ada kalanya kadang-kadang kita dapat menghadapi nilai-nilai yang bertentangan atau yang berkonflik pada sebuah kebiasaan kita sendiri. Jadi saat kita memaksakan diri kita juga untuk mendapat sebuah kejelasan, jadi saat kita mengidentifikasi masalahnya itu, terkadang kita menemukan solusi baru kan. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk tetap berpegang pada suatu kebiasaan ketika kita melihat dengan jelas hubungan antara satu kebiasaan dengan nilai yang ada di kebiasaan itu sendiri. Nah, dengan memberikan sebuah kejelasan ini atau tidak memberikan sebuah kejelasan, kata-kata kita itu dapat membuat lebih mudah atau lebih sulit untuk mempertahankan sebuah kebiasaan atau sebuah kebiasaan baru yang ada dalam diri kita yang sering kita kerjakan.
Nah, di sini selain kejelasan nilai juga ada kejelasan lain yang mendukung pembentukan sebuah kebiasaan yang kita miliki, yaitu kejelasan tindakan. Semakin spesifik kita tentang tindakan apa yang harus diambil, semakin besar kemungkinan kita membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu untuk kayak lebih hati-hati gitu, kayak kita lebih sadar akan sesuatu yang kita lakukan. Yang selanjutnya ada I'm the Fussy One atau identitas. Di sini sebenarnya sama saja dalam memahami pentingnya strategi kejelasan sebelumnya. Nah, di sini kita telah mempelajari kebiasaan yang jauh sebelum kita dapat menghargai pentingnya identitas sebenarnya. Di sini tuh kadang juga identitas atau kita itu menyadari sebuah identitas itu membuat kita tuh lebih mudah atau lebih sulit sih sebenarnya untuk mengubah sebuah kebiasaan itu. Jadi ada kalanya di buku Better Than Before ini yang saya baca, kita itu harus dapat memahami kepribadian terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau melanjutkan ke sebuah kebiasaan yang kita miliki. Tentunya sebuah kebiasaan itu penting adanya dalam hidup kita. Namun sebelum kita terjun ke sebuah kebiasaan, kita harus dapat mengenal identitas diri sendiri dulu terlebih dahulu. Kita harus mengetahui siapa sih diri kita sebenarnya, atau apa sih yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Nah, cara untuk mengetahui identitas sendiri itu bisa juga dengan cara meditasi. Meditasi yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengenal diri sendiri untuk kelangsungan sebuah kebiasaan. Yang ketiga ada tidak semua orang seperti saya atau orang lain. Nah, di sini tuh yang harus kita tekankan, yang harus kita lihat itu, pertama, kita harus mempertimbangkan bagaimana sih orang lain mempengaruhi kebiasaan yang kita miliki, atau apa sih pengaruhnya orang lain itu kepada hidup kita sendiri pada sebuah kebiasaan yang kita miliki ini. Jadi secara tidak langsung itu, kehadiran orang lain dapat mempengaruhi kebiasaan yang kita miliki. Contohnya nih, saat kita berada di situasi sosial atau kita dalam masyarakat, biasanya kita tuh ingin menyesuaikan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan itu mempengaruhi sebuah kebiasaan karena kita ingin menyesuaikan diri kita itu dengan orang lain. Di sini juga kita telah menemukan bahwa semakin nyata kita tentang kebiasaan yang kita miliki, semakin mudah juga orang lain menerimanya. Orang lain mengetahui tentang kebiasaan kita sendiri. Jadi kita juga dapat mempertimbangkan apakah kebiasaan yang kita miliki itu karena erat hubungannya dengan orang lain itu berdampaknya bagaimana untuk diri kita sendiri atau orang lain. Dalam buku Better Than Before ini, William James atau psikolog kursus singkat itu mengatakan, tidak ada manusia yang lebih menyedihkan daripada manusia yang tidak memiliki kebiasaan. Selain keraguan dan untuk siapa, menyalakan setiap cerutu, minum setiap cangkir, waktu bangun dan tidur setiap hari, dan permulaan setiap bagian kerja adalah subjek dari musyawarah kehendak yang tegas. Separuh waktu, penuh dari orang yang seperti itu digunakan untuk memutuskan atau menyesali hal-hal yang seharusnya tertanam dalam dirinya, sehingga praktis tidak ada untuk kesadarannya sama sekali. Jadi di sini ditekankan bahwa kita itu harus mempunyai kebiasaan, kita harus mengetahui diri sendiri dulu, kita harus mengetahui teknik-teknik yang dimiliki oleh diri sendiri untuk dapat mengembangkan sebuah kebiasaan itu. Jadi sebuah kebiasaan itu dapat berkembang, bisa baik atau bisa buruk kepada diri kita sendiri. Itu bagaimana kita mengeksplor, bagaimana kita memahami tentang diri sendiri, sebegitupun sebuah kebiasaannya. Nah, kita juga bisa merenungkan perubahan yang kita lihat dari kebiasaan yang kita miliki dan kebiasaan yang orang lain miliki. Nah, dari pelajaran yang saya dapati di buku Better Than Before ini tuh banyak sekali yang mengarahkan pada kemampuan yang saya miliki tentang diri saya sendiri. Saya juga belajar dan semakin tahu atau semakin yakin dari sebelumnya tentang nilai yang sangat besar dari kebiasaan yang baik yang saya miliki. Saya juga dapat memanfaatkan peluang yang saya miliki untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan. Jadi, semua yang terjadi di hidup kita ini, itu tuh balik lagi ke diri kita sendiri. Dan sekarang setelah baca buku Better Than Before, semua yang saya pelajari tentang kebiasaan di sini itu membantu saya membuat hidup saya itu semakin lebih baik dari sebelumnya. Dan selangkah demi selangkah itu membuat hidup saya semakin mendekati pada diri saya sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana? Itu video terakhir tentang
buku Better Than Before bab 4 versi saya. Teman-teman udah mulai baca belum buku Better Than Before-nya? Ayo. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti video dari awal sampai sekarang ini, dari bab 1 sampai bab 4 tentang buku Better Than Before yang saya review. Sampai bertemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih.